Bayangkan, di tengah gelapnya malam Jawa kuno berdiri sebuah bangunan raksasa yang seakan menembus langit. Dibangun dengan jutaan batu disusun tanpa semen. Batu-batunya disusun menggunakan sistem interlocking atau kunci batu. Teknologi ini membuat struktur tetap kokoh meski telah melewati gempa bumi, letusan gunung Merapi hingga erosi waktu selama lebih dari 1000 tahun, namun tetap kokoh. Inilah Candi Prambanan, saksi bisu kisah cinta, kutukan, perebutan tahta, hingga kebangkitan kerajaan besar. Sekitar abad ke-9, ketika kerajaan-kerajaan Jawa kuno saling berebut pengaruh, berdirilah sebuah dinasti besar bernama Mataram Hindu atau Mataram kuno, dipimpin oleh seorang raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Rakai Pikatan. Sebagai simbol kejayaannya, ia memerintahkan pembangunan candi Hindu terbesar yang pernah dibuat di Nusantara, sebuah kompleks mega untuk memuliakan Trimurti Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di puncaknya berdiri Candi Siwa setinggi 47 meter. Bagi masyarakat saat itu, ini bukan hanya tempat ibadah. Ini adalah pusat kosmos, tempat dewa turun ke dunia manusia. Candi Prambanan bukan sekadar bangunan, ia adalah perpaduan seni, matematika, astronomi, dan spiritualitas. Coba bayangkan, para arsitek kuno menghitung posisi matahari, arah angin, hingga pergerakan bintang untuk menempatkan setiap candi. Reliefnya menceritakan kisah Ramayana dengan gaya wayang Jawa, menunjukkan betapa majunya seni saat itu. Rakyat datang dari jauh untuk berdoa, api obor menyala setiap malam. Gamelan kuno mengalun dalam ritual suci, Prambanan hidup, Prambanan berjaya. Namun kejayaan itu tidak abadi. Di abad ke-10, sebuah letusan besar Gunung Merapi mengguncang seluruh wilayah. Tanah bergeser, desa hancur, dan pusat kerajaan dialihkan ke Jawa Timur. Prambanan perlahan ditinggalkan. Rumput menutupi lantainya, pohon tumbuh di sela-sela batu, dan dalam ratusan tahun, Prambanan menghilang dari ingatan tertelan bumi. Namun masyarakat sekitar menyimpan satu legenda yang menempel kuat pada Prambanan. Alkisah, seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang dilamar oleh Ksatria Sakti Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang menolak dan memberikan syarat mustahil, yaitu bangunlah 1000 candi dalam satu malam. Dengan bantuan para jin, Bandung hampir berhasil. Roro Jonggrang panik. Ia memerintahkan rakyat menumbuk padi dan menyalakan api. Menipu agar fajar seolah telah tiba. Para jin lari ketakutan. Pekerjaan terhenti di angka 9/9. Marah besar, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu, arca Durga yang kini berdiri di ruang utama Candi Siwa. Hingga hari ini arca itu dikenal sebagai Roro Jonggrang. Pada tahun 1733, seorang arkeolog asal Belanda menemukan reruntuhan besar di tepi Yogya. Namun baru pada tahun 1800-an penggalian serius dimulai. Batu demi batu disusun kembali. Namun tidak mudah. Dari 240 candi, banyak yang hancur, hilang, atau tertimbun. Butuh waktu lebih dari 50 tahun hingga akhirnya Candi Siwa berdiri megah lagi pada tahun 1953. Dan pada tahun 1991, Prambanan resmi diakui dunia sebagai warisan budaya UNESCO. Hari ini, Candi Prambanan bukan hanya peninggalan sejarah. Ia adalah simbol kecerdasan leluhur, kemegahan peradaban Jawa kuno, dan legenda cinta yang tak lekang oleh waktu. Setiap batu di sana menyimpan cerita, setiap relief memahat masa lalu, dan setiap langkah di kompleks Prambanan membawa kita kembali ke masa ketika dewa, manusia, dan legenda berjalan berdampingan.